Penguasa Kuil Surgawi, Bab 297. Saudaraku, selamat tinggal. Pada saat ini, Xiao Tian sedang bergegas menyelamatkan Kaisar Hitam. Dia langsung memahami bahasa murni Kaisar Hitam. Untuk sesaat, Xiao Tian merasa seolah-olah akhir telah tiba. Ya, inilah akhirnya. Jika Gao Weiwei dan Xiao Xiao, yang berada jauh di kerajaan naga saat ini, adalah cahaya dalam hidupnya, maka Kaisar Hitam di medan perang di luar wilayah, kakak perempuan yang tinggi dan kejam ini, adalah perisai dalam kehidupan Xiao Tian. Saudari yang diam-diam melindunginya di tempat berbahaya di medan perang di luar wilayah bukanlah saudara perempuan kandungnya, tapi dia lebih baik dari saudara perempuan kandungnya. Mata Xiao Tian langsung berubah menjadi merah darah, tapi saat ini dia masih berada ribuan meter dari Kaisar Hitam, dan pedang panjang Jiesan hendak menembus jantung Kaisar Hitam. Jantungnya rusak dan hancur oleh energi pedang. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa menyelamatkan Kaisar Hitam. Pada saat ini, Jiesan melirik Xiao Tian dari jauh. Dia segera mengenali Xiao Tian. Orang di depannya yang bergegas ke arahnya dengan marah adalah penguasa kuil surgawi di medan perang di luar wilayah ambil jalan kerajaan yang sebenarnya. Pada saat ini, Jiesan bahkan dengan sengaja melambat sedikit, dan pedang panjang yang menusuk di tangannya berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat Xiao Tian, dengan cibiran di matanya. Aku akan membiarkanmu melihat wanita ini mati dengan matamu sendiri. Suara dingin Jiesan yang tiada henti keluar. Kemudian dia tidak lagi peduli pada Xiao Tian, tetapi mengangkat pedangnya lagi dan menikam Kaisar Hitam yang tidak sadarkan diri di bawah. Xiao Tian menjadi gila. Lawannya adalah orang di puncak Kaisar tingkat 9. Pada saat ini, di atas kepala Xiao Tian, terdengar suara gemuruh keras yang dengan cepat menembus udara. Ada serangkaian ledakan sonik kecil. Itu adalah naga dharma dari Tetua Agung. Tetua Agung, selamatkan kakakku. Cepat, Xiao Tian berteriak pada Tetua Agung di atas pada saat kritis. Pergilah ke naga keberuntungan nasional. Tetua Agung di udara juga melihat situasinya dengan jelas saat ini. Itu adalah saudara perempuan Kaisar Hitam Xiao Tian di medan perang di luar wilayah. Itu adalah Kaisar Hitam, penjaga peraturan di medan perang ekstrateritorial yang sebelumnya membantu Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada saat ini, Tetua Agung akhirnya mengerti mengapa Xiao Tian begitu bersemangat. Saat berikutnya, Tetua Agung tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan naga hitam keberuntungan nasional Kerajaan Naga. Saat berikutnya, naga hitam di depan Tetua Agung sekali lagi memiliki bayangan naga takdir nasional Kerajaan Naga tiba-tiba bergerak menuju naga dengan kecepatan lebih cepat. Kaisar Hitam bergegas dengan marah ke arah. Tidak, mati. Jiesan, yang berada di tepi tebing di kejauhan, melihat naga takdir nasional Kerajaan Naga bergegas ke arahnya hidup dan hancurkan nafas terakhir Kaisar Hitam. Lagi pula, dia melepaskan tubuh emas lawannya hidup-hidup. Ini adalah perseteruan yang mematikan. Jika Kaisar Hitam selamat, dia Jiesan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tidur nyenyak lagi seumur hidupnya. Ya, pada saat ini, Jiesan yang bodoh ini, setelah menyentuh Kaisar Hitam, masih dengan naif mengira begitu. Kembali, pertemuan, memiliki, oleh, kembali, dan Jiesan segera mengerti bahwa jika Heidi tersentuh, seluruh dunia tidak akan bisa melindunginya. Boom, pada saat terakhir, ketika pedang panjang di tangan Jiesan hanya berjarak beberapa sentimeter dari jantung Kaisar Hitam, bayangan besar naga takdir nasional Kerajaan Naga muncul. Kepala naga itu tiba-tiba berlari ke arahnya. Kepala naga berukuran 4-5 meter itu mengeluarkan raungan naga yang sangat marah. Untuk sesaat, itu seperti badai kategori 9. Itu meniup jubah Jiesan dengan keras, dan kemudian Jie tubuh San dan pedang panjang di tangannya langsung terlempar oleh bayangan naga takdir nasional Kerajaan Naga. Kakak, saat berikutnya, tepat setelah hantu naga takdir nasional Kerajaan Naga menghempaskan Jiesan, Xiao Tian akhirnya bergegas menuju Heidi dan memeluk Heidi di dalam pelukannya. Bunuh mereka. Pada saat ini, Jiesan, yang tersingkir oleh bayangan naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga, sekali lagi mengeluarkan perintah dingin. Tetapi saat ini, Xiao Tian tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia luar. Dia buru-buru memasukkan segenggam obat rahasia ke dalam mulut Heidi. Bunuh. Penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 di bawah komando 4 cincin bergegas mendekat dengan pedang panjang di tangan mereka. Pergi. Boom. Tapi kemudian, tetua pertama dan tetua kedua serta rombongannya juga tiba. Tetua Agung dan yang lainnya langsung bertarung dengan panik dengan 4 penjaga aturan lawan. Pada saat ini, naga hitam besar di luar Tetua Agung segera menelan lawannya hidup-hidup dengan cara yang paling brutal. Dia telah dihancurkan oleh Kaisar Hitam sebelumnya terluka parah, dan kemudian suara retakan keras terdengar. Penjaga aturan tingkat 9 tingkat Kaisar pada tahap awal digigit oleh naga hitam. Tentu saja,
Gambaran Dharma Naga Hitam di luar tubuh Tetua Agung juga terbuka pada saat ini, tapi itu tidak masalah. Dia membunuh salah satu lawan dalam sekejap saat ini. Tetua Agung harus mengambil keputusan. Dan benar saja, saat berikutnya, Jie San, yang baru saja tersingkir oleh bayangan naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga, telah menyerang dengan pedang panjang itu lagi naga keberuntungan nasional kerajaan. Jaraknya sangat jauh. Itu terlalu jauh. Bahkan Tetua Agung tidak dapat memanggil naga takdir nasional dari Yanjing dalam sekejap. Ayo mati bersama. Bunuh. Teriak Jie San dengan gila-gilaan. Saat ini, topeng di wajahnya telah lepas, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya, dan wajahnya sangat suram dan dingin. Pergi. Tetua Agung itu berteriak keras, dan gambaran Dharma Naga Hitam besar itu menghempaskan Jie San lagi. Kemudian Tetua Agung dan Jie San mulai bertarung dengan gila-gilaan. Dan pada saat Tetua Agung bertarung melawan Jie San, Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zudi, dan Tetua keempat Long Zanguo dari Kerajaan Naga juga bertarung dengan 3 penjaga aturan tingkat 9 tingkat kaisar yang tersisa. Dengan niat membunuh bersama-sama, hanya saja mereka bertiga semuanya berada di tahap awal tingkat ke-9 tingkat kaisar, tetapi lawannya berada di tahap tengah hingga akhir. Mereka ditekan dalam sekejap, tetapi bahkan jika ketiga tetua itu berdarah saat ini, mereka tidak mundur sama sekali. Tapi Xiao Tians masih tidak peduli dengan segala sesuatu di luar. Hanya memegang erat Heidi, Xiao Tians benar-benar ketakutan saat ini. Air mata dan ingus mengalir di matanya. Tangan yang terus memasukkan obat ke dalam mulut Heidi juga gemetar. Kak, minum obat, tunggu, kamu harus tunggu, teriak Xiao Tians. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tidak nyamannya perasaan Xiao Tians saat ini. Semua rahasia penyembuhan tingkat tertinggi yang tersembunyi di sekujur tubuhnya digunakan dengan putus asa pada Kaisar Hitam. Tetapi, tidak berguna, aura Kaisar Hitam masih turun, dan turun lagi. Kakak, tunggu, Xiao Tians meneteskan air mata. Dia tidak bisa kehilangan Kaisar Hitam. Ini bukan hubungan antara pria dan wanita, tapi cinta keluarga. Kasih sayang keluarga sejati. Wanita yang telah berdiri di hadapannya selama beberapa tahun terakhir di medan perang di luar wilayah, membawa palu godam seberat ratusan kilogram atau bahkan ribuan kilogram, berdiri di hadapannya dengan kekuatan yang tiada taraf. Wanita yang selama ini meminta Xiao Tians menelepon adiknya meskipun usianya hanya 2 atau 3 bulan lebih tua darinya. Wanita yang selalu memiliki temperamen buruk. Ngomong-ngomong, takdir nasional. Saat berikutnya, Xiao Tians sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kristal putih susu dari tangannya, yang merupakan setengah dari perang besar Portugis yang dialami oleh sesepuh agung kental untuknya. Nasib negara selama ratusan tahun. Setelah Xiao Tians mengeluarkannya, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut Heidi. Tapi saat Xiao Tians hendak bergerak, Tetua Agung di kejauhan tiba-tiba meraung, jangan gunakan metode penyembuhan dari negeri asing, gunakan metode dari Kerajaan Naga. Efek Kerajaan Naga lebih baik. Benar sekali, lebih ramah. Tetua Agung tertinggal dalam berbicara. Untuk sesaat, hantu Kerajaan Naga yang baru saja menghantam Jie San di kejauhan menggerakkan matanya dan tiba-tiba bergegas ke arah Xiao Tians dan Heidi. Langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Kaisar Hitam. Dan kemudian, sisa separuh bayangan naga kekayaan nasional Kerajaan Naga, yang lebih transparan, tergantung pada Kaisar Hitam dan Xiao Tians, menyelimuti mereka berdua, melindungi mereka, dan tidak lagi menderita dari Yu Bo di medan perang. Kakak. Pada saat ini, kekuatan bayangan takdir nasional Kerajaan Naga terus-menerus melebur ke dalam tubuh Kaisar Hitam yang terluka, usianya masih terlalu muda. Sebab dia belum tahu banyak tentang kegunaan keberuntungan nasional dan berbagai hal lainnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus berdoa dalam hati, berdoa agar Kaisar Hitam bisa selamat. Lambat laun, secara bertahap, setelah bayangan takdir nasional Kerajaan Naga terus meleleh dan mengalir ke tubuh Heidi, aura di tubuh Heidi perlahan menjadi tenang. Aura hidupnya tidak lagi hilang. Lambat laun, secara bertahap, Kaisar Hitam memiliki vitalitas yang kuat yang terus muncul, dan energi kematian di tubuhnya mulai hilang oleh nasib Kerajaan Naga. Lambat laun, tubuh Heidi tiba-tiba bergetar, dan dia bernapas lagi, meski masih sangat lemah, tapi Heidi, bagaimanapun juga, mulai bernapas lagi. Xiao Tians menundukkan kepalanya dan memeluk erat tubuh Kaisar Hitam. Merasakan pulihnya aura Kaisar Hitam, matanya tampak jernih sejenak. Tapi saat berikutnya, suara keras terdengar. Tetua Agung, yang bertarung sengit dengan Jie San di kejauhan, hanya teralihkan perhatiannya dalam mengendalikan nasib Kerajaan Naga diledakkan dengan telapak tangan oleh Jie San. Di atas dada, pertarungan antara Master Top,
bahkan jika mereka tidak hati-hati, akan menyebabkan kerusakan fatal pada situasi pertempuran. Jie San menghempaskan sesepuh agung dengan satu telapak tangan, mengibaskan pedang panjang di tangannya, mencibir pada sesepuh agung di kejauhan dan berkata dengan nada menghina, "Ha! Saat kamu bertarung denganku, kamu berani diganggu dan mencari kematian." Puff! Di kejauhan, tetua agung itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Luka di tubuhnya kambuh dalam sekejap, dan luka yang dideritanya pada pertempuran sebelumnya dengan Departemen Perang Portugis juga tidak sembuh. Tetapi pada saat ini, tidak hanya tetua agung yang terluka parah, dia juga ditekan oleh Jie San dan jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Tetua kedua Liu Che, tetua ketiga Zudi, dan tetua keempat Long Zanguo juga ditekan oleh lawan pada saat ini. Bahkan jika mereka bertiga mendapat berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga, mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka di awal Kaisar tingkat 9. Itu tidak memusuhi lawan. Tians. Saat berikutnya, tetua ketiga Zudi, yang disingkirkan oleh wali penguasa tingkat 9 tingkat Kaisar, tiba-tiba berteriak pada Xiao Tians. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tidak peduli seberapa kuat Xiao Tians, dia sendiri yang akan dikepung dan dibunuh oleh Jie San dan 5 ahli tingkat 9 tingkat Kaisar lainnya. Karena Departemen Perang Kerajaan Naga telah mengambil inisiatif untuk memulai perang dengan kita, bukan berarti kita tidak mematuhi aturan. Bunuh mereka, lalu bunuh jalan Kaisar sejati. Jalan Kaisar sejati seharusnya tidak ada sejak awal. Di dunia ini, siapapun yang pergi, mati. Jisan mendengus dan memberi perintah. Kemudian Jisan mendengus dingin, dan menyerang tetua agung itu dengan pedangnya lagi. Tapi saat berikutnya, Jie San, yang membelakangi Xiao Tians, tiba-tiba merasakan getaran di hatinya tanpa alasan. Sebuah firasat yang sangat buruk menyelimuti hatinya dalam sekejap. Pada saat ini, di belakang Jisan, di tengah medan perang, dalam genangan darah, Xiao Tians duduk di tanah dengan kepala menunduk dan memeluk Kaisar Hitam. Kedua orang itu dijaga oleh bayangan naga takdir nasional Kerajaan Naga di atas kepala mereka, dan kekuatan takdir nasional Kerajaan Naga yang berkelanjutan masih memperbaiki tubuh Kaisar Hitam yang rusak. Meskipun Kaisar Hitam tidak mungkin pulih sepenuhnya, hal itu memungkinkan Kaisar Hitam menyelamatkan nyawanya. Saat berikutnya, Xiao Tians sedang duduk di tanah, memegangi Kaisar Hitam yang tidak sadarkan diri dengan kepala menunduk. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Xiao Tians menundukkan kepalanya. Tubuh Xiao Tians berlumuran darah. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh meningkat perlahan. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, di belakang Xiao Tians, hantu yang mengenakan baju besi kekaisaran perlahan muncul. Hantu itu menjadi semakin besar, dan aura di atasnya menjadi semakin kuat. 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Bayangan baju besi kekaisaran hitam semakin besar dan besar, tetapi secara bertahap aura bayangan baju besi kekaisaran naik ke tingkat ke-9 tingkat kaisar pada puncaknya. Ia mengalami stagnasi. Jie San di kejauhan mencibir dan bergumam, Kaisar tingkat 9. Jika itu masalahnya, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Hanya saja Xiao Tians tidak memperhatikannya, melainkan meletakkan tubuh Kaisar Hitam dengan sangat lembut, dan berdiri perlahan, dengan mata merah darah, dan berdiri perlahan. Bang 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 bang, semburan suara ledakan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Tians. Beri aku, terobosan. Saat berikutnya, Xiao Tians meraung dengan gila dan memasukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan di sebelahnya. Lambat laun, kepulan kabut darah mulai meledak dari tubuh Xiao Tians. Xiao Tians memahami bahwa sulit untuk membunuh penjaga aturan tingkat surga lawan di tingkat ke-9 tingkat kaisar. Belum lagi, pihak lain masih memiliki 3 kaisar tingkat 9 di sini. Pada saat ini, Jie San dan yang lainnya perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Mengikuti tindakan aneh Xiao Tians, firasat buruk di hati semua penjaga pemerintahan tingkat kaisar tingkat 9 menjadi semakin kuat. Pedang, ayo! Saat berikutnya, terdengar ledakan keras, dan awan besar kabut darah tiba-tiba keluar dari seluruh tubuh Xiao Tians, dan Xiao Tians berteriak dengan gila. Tanda pedang perunggu kuno di dadanya tiba-tiba menghilang. Dan secara bertahap, hantu baju besi kekaisaran besar di belakangnya muncul di tangannya. Ada pedang ekstra panjang dengan bilah ramping dan aura menakutkan yang tak terlukiskan terpancar dari pedang itu. Bab 298. Bas. Klik, 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 klik. Pada saat ini, bayangan baju besi kekaisaran hitam besar di belakang Xiao Tians, terutama di tempat pedang kekaisaran berada, suara retakan dapat terdengar di angkasa. Pedang kekaisaran baru saja muncul di sana, dan ada gelombang dentuman sonik rendah di udara. Bang bang bang. Pada saat yang sama, saat Xiao Tians secara paksa memanggil pedang kaisar, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan pedang kaisar.
Kepulan kabut darah terus meledak dari tubuh Xiao Tians, tapi pada saat ini Xiao Tians sangat gila, matanya sangat merah. Jelas sekali bahwa dia tidak dapat memanggil pedang kaisar saat ini, tetapi dia dengan paksa memanggilnya, tidak ada alasan lain selain untuk menjaga saudara perempuannya. Musuh yang terlihat seperti ini, kembali, tanpa mati, ini tidak mungkin. Kekuatan ini hampir sebanding dengan kekuatan seorang guru Tao. Tidak, cepat keluar. Saat berikutnya, Jie San di kejauhan sedang menyaksikan Xiao Tians memanggil pedang panjang yang sangat kuat. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, bahkan ada sedikit tanda krisis kematian di hati Jie San. Ya, jika dia tidak lari, dia akan benar-benar mati. Ayo pergi. Wosh wosh. Saat berikutnya, setelah Jie San selesai berbicara, 3 penjaga aturan tingkat 9 di bawah komandonya berlari menuju kejauhan tanpa ragu-ragu. Kejar, tetua kedua dan yang lainnya hampir berlumuran darah saat ini. Bajingan yang merupakan penjaga aturan ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Tetapi ketika tetua kedua dan yang lainnya hendak pergi, Xiao Tians mengambil langkah pertama. Sosok hitam besar yang muncul dari Xiao Tians, memegang pedang kekaisaran dan mengenakan baju besi kekaisaran, tiba-tiba muncul di depan ketiganya. Di belakang yang ke-9 wali aturan tingkat kaisar yang melarikan diri. Saat berikutnya, hantu pedang kekaisaran, yang panjangnya lebih dari 10 meter, tiba-tiba menebas. Bang bang bang, tanpa taktik mewah apapun, 3 wali aturan tingkat kaisar tingkat 9 milik lawan, termasuk 2 wali aturan tingkat kaisar tingkat menengah dan 1 wali aturan tingkat kaisar tingkat 9 tingkat akhir, langsung mengenai tubuh lawan. Dia terpotong di tempat, ya, bukan 2 bagian. Sebaliknya, dia langsung dibunuh oleh pedang Xiao Tians. Ketiga tubuh tirani itu langsung meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Gudong, Tians. Pada saat ini, Penatua Agung Qinwu dari Kerajaan Naga, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat Long Zhanguo semuanya memandang Xiao Tians dalam keterkejutan. Pada saat ini, Xiao Tians berlumuran darah. Jelas, mereka juga sedang menonton. Terlihat bahwa Xiao Tians telah menggunakan kekuatan yang tidak dapat dia tanggung saat ini. Lalu, pedang itu, kenapa begitu familiar? Ketika Tetua Agung Qinwu melihat pedang di tangan Xiao Tians, bayangan pedang panjang bertatakan 7 bintang, sebuah pikiran muncul di benaknya dalam sekejap. Perasaan yang sangat familiar. Untuk sesaat, 2 kata otomatis muncul di benaknya, Kaisar Pedang. Bang! Xiao Tians dengan paksa mengerahkan kekuatan pedang kekaisaran yang tidak dapat dia mobilisasi saat ini, dan langsung membunuh 3 penjaga aturan tingkat kaisar tingkat 9 lawannya. Dan lebih banyak kabut darah keluar dari tubuhnya saat ini. Mulutnya juga tertutup dan seteguk besar darah muncrat. Ini tidak mungkin. Apa-apaan itu? Tidak mungkin. Pada saat ini, Jie San benar-benar ketakutan. Xiao Tians memanggil hantu pedang kaisar, dan dalam sekejap, dia dengan paksa membunuh 3 kaisar tingkat 9. Anak buah Jie San, pada saat ini, ketakutan di hati Jie San menjadi lebih kuat. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa ketiga anak buahnya dapat melawan Xiao Tians untuk sementara waktu. Tapi dia salah. Ketiga anak buahnya bahkan tidak melawan sedetik pun sebelum mereka berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Lari, teriak Jie San dalam hatinya. Tapi saat berikutnya sosoknya tiba-tiba berhenti di tempatnya, dia tidak bisa melarikan diri. Karena pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di angkasa di hadapannya. Dan saat berikutnya, sesosok tubuh berambut perak dan berjubah putih berdiri di hadapannya. Dan yang lebih penting, pada saat ini, lawan memancarkan aura yang sangat menakutkan yang jauh melebihi puncak kaisar tingkat 9, bahkan menakutkan hingga tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Jie San. Itu sangat menakutkan hingga sebanding dengan aura guru Tao yang tak tertandingi di belakangnya. Tao, Dao Chen, tidak mungkin. Bukankah kamu kaisar tingkat 8? Kamu adalah guru Tao. Apakah kamu guru Tao? Menjadi gila saat ini. Pada saat ini, ada Dao Chen di depannya yang sekuat guru Tao, atau dia adalah guru Tao yang menakutkan. Dan di belakangnya adalah Xiao Tians, yang memiliki aura tak terbatas dan mendekati level Master Tao. Dan pada saat ini, hantu besar Xiao Tians, tingginya hampir 100 meter, memegang pedang kekaisaran, telah berbalik dan melihat ke arahnya. Gudong, Jie San sangat ketakutan dan menelan ludahnya dengan susah payah saat ini. Jika dia tahu bahwa menyentuh Kaisar Hitam akan menghasilkan 2 pria kuat yang sangat menakutkan, dia tidak akan berani bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Tapi ada segalanya di dunia ini, kecuali tidak ada obat penyesalan, dan waktu tidak akan berputar kembali. Dao Chen, mantan, senior, saya adalah penjaga tingkat surga di Kam,
di bawah komando Master Mo, Tao. Senior Dao Chen, saya, Jie San berkata padanya dengan susah payah saat ini. Namun, Dao Chen bahkan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia melirik Kaisar Hitam yang tidak sadarkan diri yang dijaga oleh bayangan naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga di kejauhan. Situasinya, tubuh emas, ditarik keluar dengan paksa, penyiksaan yang sebanding dengan Ling Qi. Boom, niat membunuh muncul dari tubuh Dao Chen, dan pupil matanya menjadi hampir semerah mata Xiao Tian saat ini. Saat berikutnya, Dao Chen menatap Jie San dan berkata, kamu harus mati. Aku akan membunuhnya. Saat berikutnya, Xiao Tian, yang berdiri di hadapan Dao Chen dan di belakang Ji San, menatap Dao Chen dengan mata merah darah dan berkata perlahan. Dan saat berikutnya, ketika Dao Chen hendak menolak dan ingin membunuh Jie San dengan tangannya sendiri, suara gemuruh yang keras terdengar lagi dari tepi langit yang jauh. Saat berikutnya, sebuah patung sama menakutkannya, tidak lebih baik daripada Dao Chen. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao yang jauh di belakang datang bergegas dari kejauhan. Pria menakutkan dan berkuasa yang tiba saat ini adalah Guru Tao di belakang Jie San, pendukung terbesar silsilah Jie Zi di kamp penjaga aturan. Penguasa jalan, tetapi pada saat ini, ketika Tuan Mo melihat Jie San dikelilingi oleh Dao Chen dan Xiao Tian dari kejauhan, serta 4 penjaga aturan tingkat 9 tingkat kaisar yang tersisa di udara. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Dao Chen, kamu telah membunuh 4 kaisar Jiuku. Masalah ini, cukup, biarkan aku membawa Jie San pergi pada saat ini. Suara Tuan Mo datang dari kejauhan, dan tubuhnya juga bergerak ke arah sisi ini. Mendekat dengan cepat, hehehe, hahaha, mengambilnya, kamu menyentuh Kaisar Hitam, masih ingin hidup, apakah kamu pikir tidak apa-apa? Dao Chen menarik napas dalam-dalam, dan kepalanya dipenuhi dengan pikiran yang tidak berangin. Saat berikutnya dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pecahan palu emas hitam Heidi mulai berkumpul dengan gila-gilaan, dan segera pedang emas hitam yang dingin terkondensasi di tangannya. Dia, Dao Chen, telah meninggalkan pedangnya selama bertahun-tahun. Sekarang Kaisar Hitam telah terluka parah dan dianiaya dengan sangat menyedihkan. Dia mengingkari janjinya dan menghunus pedangnya lagi. Saat berikutnya, sosok Dao Chen, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, perlahan melayang ke udara, matanya merah darah, menatap Tuan Mo di kejauhan yang bergegas menuju sisi ini, dan berkata dengan suara yang sangat dingin, tenang. Saya tidak bisa bertahan. Apakah Anda pikir Anda masih bisa keluar dari sini hari ini? Pada saat ini, Mo Yi, yang wajahnya sangat muram dan bergegas dari kejauhan, gemetar ketika mendengar ini, tetapi terlalu banyak anak buahnya yang terbunuh. Silsilah Jizi telah kehilangan hampir 10 orang kuat sebelum dan sesudahnya. Jika terlalu banyak, dia tidak bisa mundur hari ini. Jika tidak, di kamp penjaga aturan, siapa yang bersedia mengikutinya di masa depan? Tubuh Dao Chen perlahan naik ke udara. Dia akan membunuh Mo Yi, dan sekarang dialah satu-satunya yang bisa menghentikan Mo Yi. Aura Xiao Tian saat ini kuat, tapi dia tidak bisa menahannya lama-lama, dan dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Tidak ada yang lain, tubuh Xiao Tian masih terlalu lemah saat ini, itu masih jauh dari mampu mendukung kekuatan pedang kaisar. Tapi Xiao Tian tidak peduli. Bunuh dia. Dao Chen, yang matanya merah dan ada niat membunuh di tubuhnya, berkata kepada Xiao Tian dengan nada dingin. Saat berikutnya, Xiao Tian, yang juga dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya sangat merah darah, juga mengangkat kepalanya dan melirik Dao Chen, tetapi tidak berbicara. Adapun Master Mo yang bergegas di belakang Xiao Tian di kejauhan, Xiao Tian tidak memperhatikannya. Tuan Kuil Surgawi, lepaskan Jie San. Mulai sekarang, dendam antara kamu dan aku akan terhapus. Tuan Mo berteriak pada Xiao Tian dari kejauhan. Dia hanya bisa melakukan ini, karena saat ini Jie San. Dia tidak bisa melarikan diri. Tubuh Jie San sekarang terkunci rapat oleh energi Xiao Tian yang sangat menakutkan, yang secara samar-samar sebanding dengan seorang guru Tao. Jie San sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia adalah orang terkuat di dunia saat ini. Jika dia tinggal di departemen perang di sebuah negara kecil, dia bisa menjadi pembicara, dan bahkan di kamp penjaga aturan, dia, penjaga aturan tingkat surga di puncak kaisar tingkat 9, juga menikmati kesenangan tanpa batas. Jadi dia tidak ingin mati. Saat berikutnya, Jie San berbalik dan berkata kepada Xiao Tian dengan susah payah, Tuan Kuil Surgawi, aku salah, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Namun Xiao Tian tidak mempedulikannya. Saat berikutnya, dia mengendalikan bayangan berukuran 100 meter di belakangnya, langsung meraih tubuh Jie San dengan kedua tangannya, memegang erat tubuh Jie San dengan satu tangan besar, dan meremasnya dengan kuat. Terjadi ledakan keras, tubuh Jie San tidak hancur,
tetapi terjepit oleh tekanan tirani Xiao Tians. Dalam sekejap, hantu hukum meletus. Kemudian tangan besar Xiao Tians yang lain meraih hantu Jie San, dan melepaskannya dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Keluar, Jisan segera mengeluarkan jeritan yang mengerikan, dan bayangannya dihilangkan hidup-hidup oleh Xiao Tians sedikit demi sedikit. Apa yang baru saja dia lakukan pada Kaisar Hitam, Xiao Tians sekarang membayarnya kembali secara penuh. Tidak, bukan berarti mereka semua dikembalikan, tetapi Jie San adalah eksistensi di puncak Kaisar tingkat 9. Setelah semua hantu dharmanya dihilangkan, dia masih memiliki tubuh dan kerangka emas. Segera, teriakan Jie San menjadi lebih keras. Dari tubuh Jisan, kerangka ilusi berkilauan ditarik keluar hidup-hidup oleh Xiao Tians. Petik 2. Tuan Kuil Surgawi, Anda sedang mencari kematian. Tuan Mo berteriak dengan muram pada Xiao Tians di kejauhan. Tapi kemudian, ketika perhatiannya teralihkan, Dao Yi menebasnya dengan pedang. Dalam sekejap, Tuan Mo tidak berani berbicara lagi, dan ketika dia melihat situasinya sudah selesai, dia segera lari ke kejauhan. Dia dan Dao Chen setelah pertarungan, dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Dao Chen, Dao Yi. Mereka adalah saudara, dua orang paling menonjol dalam silsilah Daozi di kamp penjaga aturan beberapa dekade lalu. Tuannya, Mo Dao, seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Dao Yi begitu kuat sehingga Dao Chen tidak akan terlalu lemah bahkan jika dia tetap diam selama bertahun-tahun. Belum lagi, Dao Chen sedang dalam keadaan marah besar saat ini. Adapun Xiao Tians, dia tidak menganggap serius ancaman Dao Master Mo. Saat ini dia sedang bermain, ya, hanya bermain. Setelah dia mengeluarkan kerangka tubuh emas Jie San, dia menyatukannya kembali dengannya. Lalu tarik keluar, lagi dan lagi, dan lagi. Mata Xiao Tians sangat merah, dan kebencian di hatinya begitu kuat hingga dia menyakiti saudara perempuannya. Dia adalah adik laki-lakinya. Lagi, bagaimana Anda bisa membiarkan pihak lain mati begitu saja? Jadi setelah lebih dari selusin kali, seorang wali aturan tingkat 9 yang bermartabat di puncak tingkat kaisar, dan bahkan wali aturan tingkat surga, Jie San, orang kuat dari generasi tersebut, dipaksa, secara paksa, di bawah Xiao Cara Tians yang sangat penuh kebencian. Sangat menyakitkan. Ya, rasa sakit yang tak terhingga, rasa sakit yang luar biasa saat pulih dan ditarik keluar lagi dan lagi. Semakin kuat orang tersebut, semakin tak tertahankan. Ya, Xiao Tians akan membayar kembali 10 kali lipat orang yang berani menyerang saudara perempuannya. Bang bang bang, kabut darah di tubuh Xiao Tians masih meletus. Xiao Tians masih tanpa sadar mengeluarkan tubuh emas lawannya lama setelah Jie San meninggal. Saat berikutnya, Tetua Agung berjalan ke arah Xiao Tians, yang telah benar-benar berubah menjadi pria berdarah. Dengan satu serangan telapak tangan, Xiao Tians, yang telah lama berada di ujung panahnya, pingsan. Kaisar pedang yang menakutkan, yang menguras seluruh tenaganya. Kemudian, bayangan lain dari naga takdir nasional kerajaan naga menyelimuti Xiao Tians, menyembuhkan luka Xiao Tians. Tetua pertama, berita baru saja datang dari Yan Xiaobei. Ada dua orang kuat dari Kaisar tingkat 8 yang sedang menyelidiki di sana. Pada saat ini, tetua kedua Liu Ce berjalan ke arah tetua pertama dan berkata kepada penatua pertama. Bunuh. Tetua Agung itu mengucapkan dua kata dengan suara yang sangat dingin. Kemudian, tetua kedua Liu Ce dan tetua ketiga Zhu Di melintas dan berlari menuju jarak di mana Yan Xiaobei dan yang lainnya berada. Bunuh dua penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 8 yang tersisa. Jangan tinggalkan siapapun. Bersambung.